Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tak semua kisah cinta yang diliputi kemewahan berakhir bahagia. Pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang saling mencinta, tetapi juga tentang penerimaan dari keluarga yang menaungi mereka. Ketika cinta dan ketulusan tak cukup untuk menaklukkan hati keluarga, terutama mertua, maka perjuangan seorang istri bisa berubah menjadi luka yang dalam. Dina adalah wanita sederhana yang jatuh cinta dan menikah dengan Revan, pria dari keluarga terpandang dan kaya raya. Mereka bertemu secara tak sengaja dalam sebuah acara amal. Dina menjadi volunteer di sana, sedangkan Revan hadir sebagai donatur utama. Kesederhanaan, kebaikan, dan kelembutan hati Dina justru menjadi pesona tersendiri yang membuat Revan terpikat. Tanpa banyak keraguan, Revan melamarnya, dan keduanya pun menikah. Namun, cinta Revan tidak cukup kuat untuk mengubah hati sang ibu, Budiah, yang dikenal sebagai sosialita kelas atas, angkuh, sombong, dan penuh obsesi terhadap status sosial. Dalam benaknya, hanya ada satu sosok yang pantas menjadi menantu, Putri Laras, anak dari sahabat sosialitanya. Cantik, kaya, berpendidikan tinggi, dan yang paling penting, berasal dari lingkungan elit. Sejak hari pertama pernikahan, Budiah menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Dina. Ia mencibir latar belakang keluarga Dina, menolak makanan yang Dina masak, bahkan meremehkan pakaian dan tutur katanya. Namun Dina tetap bersabar. Ia mencoba menjadi menantu yang baik, menghormati, membantu, dan menunjukkan niat tulus untuk diterima. Namun, semakin ia berusaha, semakin besar penolakan yang diterimanya. Sampai akhirnya, datang hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Dina. Suatu sore, Budiah berpura-pura memasak sup untuk keluarga. Ia memanggil Dina ke dapur, lalu dengan secepat kilat menyiram wajah menantunya dengan sup panas yang masih mendidih. Wajah Dina melepuh, merah, penuh luka. Budiah berpura-pura panik dan mengatakan itu kecelakaan. Namun hatinya puas, karena ia yakin luka itu akan membuat Revan meninggalkan istrinya. Dan benar saja, Revan mulai menjauh. Rasa cinta yang dulu kuat perlahan luntur karena pengaruh ibunya dan tekanan lingkungan. Dalam waktu singkat, Revan menggugat cerai Dina. Hancur, terluka secara fisik dan batin, Dina kembali ke rumah orang tuanya, membawa luka yang sangat dalam. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Di balik luka itu, Dina menemukan kekuatan baru. Dina masih terjaga meski waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di sampingnya, Revan masih terlelap dengan napas teratur. Dalam diam, Dina menatap wajah suaminya yang tampak tenang. 1 tahun telah mereka jalani sebagai suami istri, dan tak pernah sehari pun Dina lewatkan tanpa bersyukur. Revan adalah lelaki impian bagi banyak wanita. Tampan, cerdas, sopan, dan dari keluarga terpandang. Tapi di balik semua kelebihannya itu, Revan adalah pribadi yang sederhana dan hangat. Hal yang jarang dimiliki pria seusianya di lingkungan elit. Dan, lebih dari segalanya, Revan mencintai Dina dengan segenap hatinya. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Dina merencanakan sesuatu yang spesial. Ia ingin menyiapkan sarapan istimewa, sesuatu yang tidak mewah, tapi penuh cinta. Ia menyelinap keluar dari tempat tidur dan menuju dapur dengan langkah ringan, mengenakan celemek bergambar bunga yang diberikan Revan saat bulan madu dulu. Di dapur, ia mulai sibuk menyiapkan pancake dengan sirup maple, omelet isi keju,
dan segelas jus jeruk kesukaan Revan. Aroma harum masakan menyebar ke seluruh rumah. Dina tersenyum kecil, membayangkan wajah terkejut suaminya nanti. Tak lama, Revan muncul dari balik pintu dapur dengan rambut masih berantakan dan mata setengah tertutup. Wangi banget. Kamu bikin kejutan ya? Gumamnya seraya menghampiri Dina dari belakang dan memeluknya lembut. Dina tertawa kecil. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas. Revan mencium kening Dina. Kalau ulang tahun pernikahan setiap hari, aku rela bangun dengan aroma begini tiap pagi. Mereka tertawa bersama, menikmati pagi itu dengan penuh kehangatan. Sarapan sederhana terasa begitu istimewa di antara canda dan tatapan cinta. Hari itu Revan mengajak Dina berjalan-jalan ke luar kota. Mereka mengunjungi tempat pertama kali mereka bertemu. Sebuah villa kecil di dataran tinggi yang dikelilingi kebun teh. Villa itu milik keluarga Revan, dan di sanalah dulu acara amal diadakan. Waktu pertama kali lihat kamu di sini, kamu lagi sibuk gotong-gotong dus bantuan. Rambut kamu acak-acakan, wajah kamu penuh keringat, tapi senyuman kamu bikin aku nggak bisa tidur seminggu. Kenang Revan sambil menggandeng tangan Dina. Dina tersipu malu. Mas juga waktu itu kayak orang penting banget. Bawaannya formal dan sok cool. Tapi ternyata hatinya kayak marshmallow. Revan tertawa geli. Hanya kamu yang bisa bikin aku kayak begini. Mereka menghabiskan sore dengan menikmati teh hangat di balkon villa. Memandangi matahari perlahan tenggelam di balik hamparan kebun teh yang luas. Angin lembut menyapa pipi Dina, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti bergerak. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya sempurna. Di sudut hati Dina, ada satu ganjalan yang tak bisa ia abaikan. Budiah, ibu Revan. Selama 1 tahun menikah, Dina belum benar-benar bisa merasakan kehangatan dari mertuanya. Memang, Budiah tidak secara terang-terangan menolak kehadirannya. Tetapi sikap dingin dan sindiran halusnya sudah cukup menyiratkan bahwa ia belum menerima Dina sepenuhnya. Dina masih ingat ketika pertama kali diperkenalkan ke keluarga besar Revan. Saat itu, Budiah hanya mengangguk singkat tanpa banyak bicara, bahkan tak memandang wajahnya. Sejak itu, ia hanya berusaha bersikap sopan dan menghormati, berharap waktu akan meluluhkan hati mertuanya. Mas, ucap Dina pelan saat mereka berdua duduk di teras villa. Ibu, masih belum bisa dekat sama aku ya? Revan menoleh, menghela napas. Aku tahu sayang, ibu memang keras dan dia punya standar sendiri. Tapi kamu nggak salah ya, ibu cuma butuh waktu. Dina menunduk. Aku udah coba segalanya, Mas. Aku bantu di dapur, ikut arisan, temani dia ke acara sosial. Tapi sepertinya, makin aku berusaha, makin dia menjauh. Revan menggenggam tangan Dina erat-erat. Kamu sudah luar biasa, Dina. Aku bangga punya istri sekuat kamu. Jangan berhenti jadi dirimu sendiri. Aku akan selalu ada buat kamu. Ucapan itu cukup untuk menenangkan hati Dina. Ia tahu, cinta Revan tulus. Dan itu memberinya semangat untuk terus bertahan, untuk terus berjuang mendapatkan tempat di hati keluarga suaminya. Malam itu mereka menginap di villa. Sebelum tidur, Revan memberikan hadiah kecil untuk Dina. Sebuah gelang emas bertuliskan cahaya hatiku. Karena kamu, rumahku jadi penuh cahaya. Jangan pernah berhenti tersenyum, ya, kata Revan sambil mengikatkan gelang itu di pergelangan tangan Dina. Dina tak mampu berkata-kata. Matanya berkaca-kaca, hatinya hangat. Dalam pelukan Revan, ia merasa dunia begitu sempurna. Namun tak ada yang tahu bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan malam itu akan segera tergantikan oleh badai yang begitu dahsyat. Kebencian yang tersembunyi, iri yang disamarkan, dan kejahatan yang dibungkus dengan kepura-puraan,
semuanya akan perlahan muncul ke permukaan, dan tanpa disadari oleh Dina hidupnya akan berubah selamanya. Sepekan setelah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Dina dan Revan kembali ke Jakarta. Rumah mewah berlantai 2 yang mereka tempati adalah hadiah pernikahan dari keluarga Revan. Tetapi karena berada dalam satu kompleks yang sama dengan rumah besar Budiah, hubungan dengan sang mertua menjadi hal yang tak bisa dihindari. Setiap pagi, Dina berusaha menyapa Budiah saat mereka berpapasan di taman kecil antara dua rumah itu. "Selamat pagi, Bu," ucapnya dengan senyum tulus. Namun Budiah hanya melirik singkat membalas dingin "pagi". Dina menelan kekecewaan, tapi ia tidak menyerah. Ia yakin, jika ia terus berbuat baik, Budiah pada akhirnya akan melunak. Bagaimanapun, ia adalah istri dari anak yang sangat dicintai wanita itu. Dina mulai sering mengantar makanan, membawakan oleh-oleh sepulang belanja, bahkan mencoba menyesuaikan diri dengan selera dan gaya bicara sosialita sang mertua. Sayangnya semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Pada suatu siang, Dina mengantar sepiring pastel buatan sendiri ke rumah Budiah. Ia mengetuk pintu pelan, dan ketika pintu dibuka oleh pembantu rumah tangga, Dina melihat Budiah sedang berbincang dengan dua temannya. Saat Dina masuk sambil tersenyum dan meletakkan pastel di meja, Budiah hanya menoleh sebentar lalu berkata dengan nada setengah mengejek, "Wah Dina, masih sempat bikin pastel ya? Nggak repot ngurus rumah tangga sendiri?" Teman-teman Budiah tertawa kecil. Dina merasa pipinya panas, tapi ia tetap tersenyum. "Kebetulan tadi pagi sempat, Bu. Saya pikir Ibu suka pastel, jadi saya buatkan." Salah satu tamu, seorang wanita elegan berkalung mutiara, ikut menyahut, "Kamu ini masih muda, tapi masaknya makanan jadul ya, Din. Harusnya belajar menu fusion dong." "Maklum," Budiah menyahut sambil menyesap tehnya. Orangnya juga dari keluarga sederhana, jadi ya seleranya begitu. Tawa ringan kembali terdengar. Dina menunduk, lidahnya keluh, dadanya sesak, tapi ia tetap tersenyum, lalu pamit dengan sopan. Sore itu, Dina duduk di beranda rumahnya sendiri sambil menatap bunga anggrek yang mulai layu. Ia memeluk dirinya sendiri, menahan perasaan yang campur aduk. Revan belum pulang, dan ia enggan menceritakan kejadian tadi. Dina tahu, Revan adalah anak yang sangat menghormati ibunya. Ia tak ingin menempatkan Revan dalam posisi sulit. Namun, dalam diamnya, Dina mulai merasakan keletihan yang halus tapi menyiksa. Ia bukan istri yang malas atau seenaknya. Ia mencintai Revan sepenuh hati dan berusaha keras menjadi bagian dari keluarga besar itu. Tapi tidak pernah cukup. Apapun yang ia lakukan seakan salah di mata Budiah. Beberapa hari kemudian, Budiah datang ke rumah mereka secara mendadak. Dina yang sedang merapikan dapur langsung menyambut dengan senyum dan menyuguhkan teh. "Rumah ini masih terlalu sederhana untuk ukuran anakku," ucap Budiah tiba-tiba sambil menelusuri ruang tamu dengan pandangan sinis. "Kalau Ibu mau, saya bisa minta tolong desainer interior untuk memperbarui konsep ruangannya," sahut Dina lembut. "Ah, sudahlah. Kamu pasti pikirnya hemat ya. Tapi anakku pantas dapat yang lebih dari sekadar tampilan rumah bersih. Harusnya kamu lebih paham." Dina menunduk, hanya mengangguk. Tidak ada balasan yang cukup untuk mengatasi dinginnya sikap itu. Beberapa hari kemudian, Dina mengikuti Budiah ke acara sosialitas yang biasa dihadirinya. Dina mengenakan kebaya anggun berwarna biru lembut, rambutnya disanggul rapi, dan penampilannya sangat pantas. Tapi saat ia muncul berdampingan dengan Budiah, beberapa wanita langsung menatap dari ujung kepala hingga kaki. "Ini menantu kamu dia?" tanya seorang wanita bergaun merah menyala. "Iya," jawab Budiah datar. "Dia beda sendiri ya. Kalau kami kan memang sudah terbiasa tampil sesuai standar."
Beberapa orang tertawa kecil, dan Dina hanya bisa tersenyum meski hatinya remuk. Di acara itu pula Dina untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada Putri Laras, wanita muda yang jelas-jelas merupakan favorit Budiah. Putri sangat cantik, tinggi, karismatik, dan bicara dengan penuh percaya diri. Dina bisa merasakan dengan sangat jelas bagaimana aura wanita itu disanjung-sanjung oleh semua orang, terutama oleh Budiah sendiri. Kalau dulu Revan milih Laras, mungkin dia sudah punya pasangan yang sepadan. Ucap Budiah lirih, tapi cukup keras untuk didengar Dina. Setelah acara itu, Dina mulai sering melihat Putri Laras muncul di sekitar rumah mertuanya. Kadang datang membawa bingkisan, kadang hanya untuk berbincang santai. Dan Dina, setiap kali melihat mereka tertawa bersama, hanya bisa mengulum senyum pahit dari balik jendela. Namun yang paling menyakitkan datang pada suatu malam. Revan pulang dengan wajah letih. Dina menyambutnya dengan teh hangat dan pijatan lembut di bahu. Tapi ketika mereka berbincang di ruang makan, Revan berkata dengan suara pelan, "Tadi ibu sempat bilang, katanya kamu terlalu biasa untuk jadi pendampingku." Dina terdiam, hatinya mencelos. "Aku marah, sayang. Tapi kamu tahu sendiri, ibu. Kalau aku membela kamu terlalu keras, dia bisa makin membenci kita berdua." Dina mengangguk, mencoba tegar. "Aku cuma ingin ibu bisa melihat aku dengan tulus, Mas," bisiknya pelan. "Aku cuma ingin diterima." Revan menggenggam tangannya. "Suatu hari pasti bisa, aku yakin." Namun jauh di lubuk hati, Dina mulai menyadari satu hal. Cinta Revan saja mungkin tidak akan cukup untuk melindunginya dari kebencian seorang ibu yang telah memutuskan untuk menolak sejak awal. Dan Dina tidak tahu bahwa badai besar itu kini mulai bergerak mendekat. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung. Angin berhembus malas, seolah menyiratkan firasat akan datangnya badai. Dina sibuk di dapur sejak pagi. Hari itu, keluarga besar Revan akan berkumpul di rumah Budiah untuk makan malam bersama. Meski acara itu rutin diadakan setiap bulan, Dina selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian. Memasak beberapa menu favorit keluarga, memastikan penampilannya rapi, dan menyiapkan diri menghadapi dinginnya sikap sang mertua. "Mas, kamu yakin ibu nggak keberatan aku bantu di dapur?" tanya Dina pada Revan yang sedang bersiap. Revan tersenyum, mencium kening istrinya. "Kalau kamu nggak bantu, nanti masakannya nggak seenak biasanya. Kamu itu jago masak, Din. Ibu juga tahu itu kok." Dina tersenyum samar. Dalam hati, ia ragu Budiah benar-benar menghargainya, tapi ia tetap menjalankan perannya dengan sepenuh hati. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya pantas, meski tidak berasal dari keluarga kaya. Sesampainya di rumah Budiah, Dina langsung menuju dapur dan membantu para pembantu mempersiapkan hidangan. Dapur yang besar dan mewah itu tampak penuh aktivitas. Ada yang mengiris bawang, memanaskan oven, dan mengaduk sup yang menggelegak dalam panci besar. Budiah masuk ke dapur dengan gaun berwarna merah marun yang elegan. Wajahnya dipulas dengan riasan tipis, dan rambutnya disanggul rapi. Tatapannya tajam, penuh penilaian, saat melihat Dina sedang mencicipi sup. "Kamu ikut masak sup ini?" tanya Budiah dengan nada datar. "Iya, Bu. Tadi Mbak Rini minta tolong cicipin rasanya. Saya tambahkan sedikit lada putih biar lebih gurih," jawab Dina sopan. Budiah mendekat, mengambil sendok kayu dan mencicipi kuahnya. Ia diam sejenak. Terlalu kuat lada putihnya, jadi getir. "Tidak semua orang suka makanan pedas," katanya dingin. "Oh maaf Bu, saya bisa perbaiki." "Sudah, biar saya saja yang selesaikan." Dina menunduk, melangkah ke sudut dapur sambil membersihkan meja. Tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang aneh.
Budiah terlihat sedang mengaduk sup itu sambil menatapnya dengan tajam. Tatapan yang berbeda. Bukan sekadar tidak suka, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Seketika Dina merasa hawa di ruangan itu berubah, tapi ia menepis firasat buruknya. "Dina," panggil Budiah tiba-tiba. Dina menoleh. "Iya, Bu. Aku butuh kamu bantu ambilkan mangkuk-mangkuk besar itu di rak atas." Dina mendekat ke arah rak, membelakangi Budiah. Saat ia mulai naik ke tangga kecil untuk mengambil mangkuk porselen, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat di belakangnya. "Shush!" Jeritan Dina mengguncang seluruh rumah. Panci besar berisi sup panas tumpah tepat ke wajah dan leher Dina. Dina jatuh ke lantai dengan tubuh menggeliat kesakitan, menangis dan berteriak pilu. Suara air mendesis menyatu dengan suara para pembantu yang berhamburan masuk. "Ya Allah, Mbak Dina!" teriak salah satu dari mereka. Revan yang baru tiba langsung berlari ke dapur dengan panik. "Dina! Astaga! Dina!" Ia berlutut di sisi istrinya yang terguling di lantai, menangis kesakitan sambil memegangi wajahnya yang memerah. "Astaga! Apa yang terjadi?" Revan menatap ibunya dengan mata merah. Budiah berpura-pura panik. Aku nggak sengaja. Aku mau menuang sup, tapi Dina malah tiba-tiba mundur. Aku nggak sengaja, Van." "Kenapa ibu yang menuang sup panas di dekat dia? Kenapa nggak tunggu dia turun dulu?" Budiah diam, tapi air mata palsunya mulai turun. "Aku juga nggak mau kejadian ini terjadi. Aku panik, Van." Dina menggeliat dalam pelukan Revan, tubuhnya gemetar. Rasa sakitnya luar biasa. Air mata tak henti mengalir dari sudut matanya yang masih bisa melihat. Di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa kulit wajah bagian kiri Dina mengalami luka bakar tingkat 2 hingga 3, dan pemulihan akan memakan waktu panjang. Revan tidak pernah meninggalkan sisinya selama hari-hari pertama. Namun luka itu bukan hanya fisik, mental Dina runtuh. Wajahnya yang selama ini menjadi salah satu kebanggaannya, karena dengan wajah itu, ia bisa percaya diri berdampingan dengan Revan di dunia para sosialita, kini hancur. Ia tak lagi mampu menatap cermin. Beberapa hari kemudian, Revan pulang ke rumah untuk mengambil pakaian. Tapi yang terjadi setelah itu menjadi awal kehancuran lain. Revan mulai berubah. Ia lebih sering diam, jarang menyentuh Dina, dan semakin jarang menginap di rumah sakit. Dina tahu, perubahan itu bukan karena Revan tak lagi cinta, tapi lebih karena tekanan dari luar, terutama dari Budiah, yang diam-diam mulai memengaruhinya. "Revan, kamu harus realistis. Kamu masih muda, masa depanmu panjang. Kamu nggak bisa terus-terusan terjebak dalam penderitaan ini," kata Budiah suatu malam. "Ibu, maksudnya apa? Dina itu istri saya." "Istri yang sekarang cacat, Van. Dia tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Kamu akan terus menghabiskan hidupmu merawat luka yang tidak bisa disembuhkan. Kamu pikir, kamu akan kuat?" Revan diam, hatinya bergejolak. Ia mencintai Dina, tapi tekanan ibunya dan bisikan lingkungan mulai meracuni pikirannya. Beberapa minggu kemudian, Revan datang ke rumah sakit dengan wajah kaku. "Dina, aku minta maaf. Aku nggak sanggup. Kita cerai saja." Dunia Dina runtuh seketika. Tubuhnya lemas, dadanya nyeri bukan karena luka, tapi karena pengkhianatan dari lelaki yang dulu bersumpah akan selalu bersamanya. Tanpa banyak perlawanan, Dina menandatangani surat cerai. Ia pulang ke rumah orang tuanya dengan tubuh setengah sembuh, tapi jiwa yang nyaris mati. Namun, saat itulah titik balik kehidupan Dina benar-benar dimulai. Di rumah yang sederhana tapi penuh cinta itu, ayah dan ibunya merawatnya dengan penuh kesabaran. Mereka membuatkan ramuan herbal tradisional, mengoleskan salep alami, dan menguatkan hati Dina dengan doa dan harapan. Anak ayah nggak boleh kalah,
Tuhan punya rencana besar, kata sang ayah suatu malam. Dan Dina percaya. Luka ini tak akan membuatnya hancur. Luka ini akan menjadi jalan menuju kebangkitan. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan halaman rumah orang tua Dina. Burung-burung bersahut-sahutan menyambut mentari yang mulai menyingsing di ufuk timur. Namun, suasana indah itu belum mampu menembus awan kelabu yang menyelimuti hati Dina. Ia duduk termenung di depan jendela, mengenakan kerudung tipis yang menutupi separuh wajahnya yang belum sepenuhnya pulih. Sudah lebih dari sebulan sejak perceraian itu diketok palu. Wajahnya masih menunjukkan bekas luka merah kehitaman di bagian pipi kiri dan leher. Namun bukan hanya wajah yang terluka, jiwanya pun porak-poranda. Meski demikian, sejak kepulangannya, tak pernah sehari pun Dina merasa sendiri. Ayah dan ibunya selalu ada. Mereka tak pernah menunjukkan rasa kasihan, hanya cinta, kesabaran, dan keyakinan. Luka itu akan sembuh, nak, kata sang ibu suatu pagi saat mengoleskan ramuan herbal buatan sendiri ke wajah Dina. Tapi kamu harus sembuhkan juga lukamu di sini, tambahnya sambil menyentuh dada putrinya dengan lembut. Dina menatap mata ibunya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh bukan karena sakit atau kecewa, tapi karena rasa syukur. Ia masih punya cinta yang tak bersyarat, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari mertua atau suami yang dulu begitu ia cintai. Hari-hari Dina kini diisi dengan rutinitas pemulihan, perawatan herbal dari sang ibu, terapi ringan dari ayah yang mantan tabib tradisional, dan sedikit demi sedikit, dia mulai membuka hatinya untuk menerima kenyataan. Luka di wajahnya mulai membaik, meski belum sepenuhnya hilang. Tapi luka di hatinya, itu yang butuh perjuangan lebih berat. Suatu sore saat Dina sedang duduk di halaman rumah, sang ayah menghampiri dengan membawa setumpuk daun lidah buaya dan minyak kelapa murni. Ayah tahu kamu masih merasa dunia seperti berhenti. Tapi kamu pernah bilang dulu ingin buka usaha skincare alami, kan? Sekarang waktunya. Ucap sang ayah sambil tersenyum. Dina mengerutkan kening. Siapa yang mau beli ya? Aku sendiri nggak percaya diri. Justru karena kamu pernah terluka, kamu tahu rasa sakit itu. Kamu bisa bantu orang lain merasa lebih baik juga. Kata-kata itu menampar lembut kesadarannya. Sejak hari itu, Dina mulai bangkit. Bermodal bahan-bahan alami dari kebun kecil milik keluarga dan pengetahuan tradisional ayahnya, ia mulai meracik masker, krim herbal, dan sabun alami. Awalnya hanya untuk digunakan sendiri. Tapi hasilnya perlahan terlihat. Wajahnya mulai pulih, bekas luka memudar, dan kulitnya terlihat lebih sehat. Teman-teman lamanya yang masih peduli mulai datang berkunjung. Beberapa terkejut melihat penampilan Dina yang sudah jauh lebih baik. Dan ketika mereka tahu bahwa produk herbal yang digunakannya ia racik sendiri, mereka meminta Dina untuk membuatkan juga. Din, kamu harus jual ini, kata Rara, sahabat lamanya. Serius, ini lebih bagus dari skincare mahal yang biasa aku pakai. Dina ragu, tapi dorongan demi dorongan datang silih berganti. Ia pun mulai membuka akun media sosial dan memberi nama bisnis kecilnya, Dina Naturals. Ia membagikan kisahnya secara jujur, tentang luka, tentang bangkit, dan tentang bagaimana ramuan alami menyelamatkan hidupnya. Respons publik mengejutkan. Dalam waktu singkat, akun bisnisnya mulai dipenuhi komentar dukungan dan pesanan. Banyak wanita yang merasa tersentuh oleh kisahnya. Mereka tak hanya membeli produknya, tapi juga membagikan kisah Dina ke media sosial. Produk Dina mulai merambah ke kota-kota lain. Dari hanya satu meja produksi di dapur rumah, kini Dina mempekerjakan 3 tetangga untuk membantunya. Setahun berlalu. Rumah orang tuanya yang dulu sederhana kini direnovasi.
Bagian belakang rumah dijadikan mini laboratorium dan gudang produksi. Dina membeli motor untuk operasional, lalu menyusul mobil kecil untuk pengantaran barang. Wajahnya kini telah hampir sepenuhnya sembuh, menyisakan hanya sedikit bekas luka samar yang justru membuatnya tampak kuat dan menawan. Tapi yang paling berubah adalah sorot matanya. Lebih tajam, penuh keyakinan, dan tidak lagi takut. Dina mulai diundang ke seminar-seminar kewirausahaan, tampil di televisi lokal, dan kisah hidupnya diliput oleh beberapa media. Ia tak lagi menyembunyikan masa lalunya. Ia menjadikannya bahan bakar untuk menginspirasi orang lain. Luka tidak membuatku rusak. Luka membuatku bangkit, ujarnya saat menjadi pembicara di sebuah seminar. Sementara itu, jauh dari gemerlap kehidupan barunya, hidup Revan dan Budiah kini berada di titik paling gelap. Setelah menceraikan Dina, Revan melanjutkan hidup bersama Putri Laras. Namun tak butuh waktu lama hingga kenyataan menghantam. Putri ternyata menjalin hubungan gelap dengan rekan bisnis mereka, dan tak lama kemudian mereka berdua digulung dalam kasus penipuan investasi. Revan kehilangan sebagian besar asetnya. Rumah, kendaraan, dan bisnisnya jatuh satu persatu. Budiah, yang dulunya begitu angkuh, kini bahkan harus menjual perhiasan dan gaun-gaun mahalnya untuk bertahan hidup. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Hidup dalam kesepian dan penyesalan yang mendalam. Revan mencoba menghubungi Dina beberapa kali, tapi tidak pernah mendapat balasan. Ia hanya bisa melihat perkembangan bisnis dan kehidupan Dina melalui media sosial. Dan setiap kali melihat senyumnya, hatinya seolah diremas. Seharusnya aku bertahan. Seharusnya aku melindunginya. Gumam Revan suatu malam sambil memandangi layar ponselnya yang menampilkan foto Dina sedang menerima penghargaan sebagai pengusaha muda inspiratif. Budiah hanya terdiam di pojok ruang tamu, tubuhnya membungkuk lelah, wajahnya sayu. Namun bagi Dina semua itu sudah menjadi masa lalu. Ia tidak lagi membenci, ia tidak lagi menangisi. Dalam luka, ia menemukan cahaya. Dan kini, hidupnya baru saja dimulai. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian yang mengubah hidup Dina selamanya. Di balik luka, pengkhianatan, dan kehancuran, ia membangun sebuah kerajaan kecil bernama Dina Naturals, sebuah brand lokal yang kini mulai dikenal di seluruh Indonesia. Produk perawatan kulit alami racikan Dina tak hanya dipuji karena kualitasnya, tapi juga karena kisah inspiratif di baliknya. Ia menjadi ikon ketangguhan perempuan, pembicara di banyak seminar, bahkan diundang ke acara-acara televisi nasional. Namun, yang lebih membanggakan, semua pencapaiannya itu ia raih tanpa pernah menginjak atau membalas dengan kebencian kepada siapapun yang pernah melukainya. Hari itu, Dina menghadiri sebuah ekspo bisnis kecantikan dan herbal tingkat nasional di Jakarta Convention Center. Stand Dina Naturals menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi. Produk barunya, Glow Recovery Serum, menuai banyak pujian karena mengandung campuran bahan-bahan lokal yang langka seperti kunyit hitam, bunga telang, dan ekstrak manggis. Sementara Dina melayani wawancara dari media, seorang pria berdasi biru berdiri tak jauh dari sana. Tatapannya tajam, memperhatikan dari kejauhan. Pria itu tinggi, berkulit sawo matang, dan memiliki sorot mata yang teduh tapi penuh wibawa. Ia ditemani 2 stafnya, dan sesekali membuka tablet untuk mencatat sesuatu. Nama pria itu adalah Dimas Arya Putra. Ia adalah pemilik salah satu jaringan farmasi dan distribusi kecantikan terbesar di Asia Tenggara. Namun yang lebih mengejutkan, Dimas adalah sepupu Revan, putra dari adik kandung ayah Revan, yang sejak remaja menetap di Singapura dan baru kembali ke Indonesia beberapa tahun terakhir.
untuk memperluas jaringan bisnisnya. Dimas tertarik dengan Dina Naturals bukan karena hubungan keluarga, tetapi karena potensi produknya yang luar biasa. Ia sudah mendengar tentang brand itu berbulan-bulan sebelumnya dan sempat mencoba beberapa produk secara diam-diam. Tapi baru hari itu, ia melihat langsung sosok wanita di balik brand tersebut. Dan dari tatapannya, Dimas tahu, Dina bukan wanita biasa. Sore hari, setelah expo selesai, Dina sedang membereskan dokumen di meja registrasi saat seorang pria mendekat. "Permisi Mbak Dina," sapanya sopan. Dina menoleh. "Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" Dimas tersenyum. "Perkenalkan, saya Dimas Arya Putra. Saya Direktur Utama RVM Global Group. Kami bergerak di bidang distribusi farmasi dan kosmetik. Saya sudah lama mengamati perkembangan brand Mbak. Luar biasa. Saya ingin berbicara lebih lanjut soal potensi kerjasama." Dina sempat terdiam. Nama Dimas cukup dikenal di dunia bisnis, dan perusahaannya termasuk dalam kategori elit. Tapi bukan itu yang membuatnya terdiam. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang terasa familiar, tenang, hangat, dan jujur. "Terima kasih Pak Dimas. Saya sangat terbuka untuk diskusi lebih lanjut," jawab Dina ramah, meski masih menahan keheranannya. "Kalau Mbak Dina tidak keberatan, mungkin bisa kita atur pertemuan pribadi minggu depan. Saya ingin tahu lebih dalam tentang proses produksi dan visi jangka panjang brand ini," ucap Dimas sambil menyerahkan kartu namanya. Dina menerima kartu itu. Saat melihat nama lengkapnya, ia tertegun sejenak. Arya Putra. Nama itu tidak asing. "Maaf Pak Dimas. Apa Anda ada hubungan dengan Revan Arya Putra?" Dimas tersenyum kecil, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Dia sepupu saya." Dina membeku sejenak. Namun dengan cepat, ia tersenyum kembali. "Oh, saya mengerti." Dimas menatap Dina lekat-lekat. Tidak ada nada penilaian. Tidak ada rasa kasihan. Hanya ketulusan. "Saya tahu sedikit tentang masa lalu Mbak Dina dan sepupu saya. Tapi saya di sini bukan karena itu. Saya kagum karena Mbak bisa bangkit dan membangun sesuatu sebesar ini. Sangat jarang saya temukan kombinasi keteguhan hati dan visi bisnis yang kuat dalam satu orang," ucap Dimas tulus. Ucapan itu tidak terasa seperti pujian kosong. Ada ketulusan dalam cara ia menyampaikan setiap kata. Dina menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa dihargai bukan karena penampilannya, bukan karena siapa yang dikenalnya, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari berikutnya, komunikasi bisnis antara Dina dan Dimas semakin intens. Pertemuan demi pertemuan tidak hanya membahas peluang ekspansi ke pasar ASEAN, tapi juga membuka ruang diskusi yang lebih personal. Dimas sering bertanya tentang proses pemulihan Dina, tentang ramuan yang digunakan orang tuanya, bahkan tentang mimpi-mimpi yang belum Dina wujudkan. Di satu pertemuan, Dimas berkata, "Saya sudah bertemu banyak pengusaha wanita, tapi kamu tidak seperti mereka. Kamu tidak membangun bisnis karena ambisi, tapi karena luka, dan justru dari luka itu kamu menyembuhkan banyak orang." Dina tertunduk. Hatinya mulai bergetar oleh kehangatan yang tidak ia rasakan sejak dulu. Sejak Revan pergi. "Aku pernah berpikir wajahku hancur, hidupku selesai. Tapi sekarang, aku tidak ingin jadi cantik untuk siapapun. Aku ingin kuat untuk diriku sendiri," balas Dina dengan suara pelan. Dimas tersenyum. "Dan kamu sudah jauh lebih dari kuat." Namun tanpa Dina tahu, berita kedekatannya dengan Dimas mulai terdengar hingga ke telinga Revan dan Budiah, yang kini hidup dalam keterpurukan. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit, hidup dari sisa tabungan yang makin menipis. Revan yang dulu sombong, kini bahkan tak mampu membayar cicilan motornya.
Budiah jatuh sakit karena stres dan kesedihan. Wajahnya jauh dari elegan seperti dulu. Ketika Revan membuka ponselnya dan melihat foto Dina bersama Dimas di salah satu acara TV bisnis, dadanya seperti dihantam palu. "Dimas," desisnya, "dia bersama Dina sekarang?" Ia menutup ponselnya, menatap kosong ke dinding yang lembab. Sepupuku sendiri, Budiah hanya bisa menangis dalam diam, menggigit bibirnya yang gemetar. Dulu ia berpikir telah menyingkirkan wanita tak berharga dari hidup anaknya. Kini, wanita itu justru berdiri di atas panggung kemenangan, didampingi oleh pria yang bahkan lebih sukses dari anaknya. Sementara itu, bagi Dina, kehidupan terasa seperti bunga yang mulai mekar perlahan. Ia tidak pernah menduga akan kembali merasakan ketertarikan terhadap seseorang. Tapi Dimas datang tidak untuk mengisi kekosongan, melainkan menghargai keberadaannya. Dan itu jauh lebih berarti. Di akhir sebuah pertemuan, Dimas menatapnya dan berkata, "Dina, mungkin ini bukan waktunya untuk membicarakan hal lain selain bisnis. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghormatimu. Dan kalau suatu hari kamu siap membuka hati lagi, aku di sini." Dina tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, perlahan benih-benih baru mulai tumbuh. Bukan dari dendam, tapi dari harapan. Langit Jakarta sore itu dihiasi semburat jingga keemasan. Di sebuah rooftop cafe elegan di kawasan SCBD, Dina duduk di hadapan Dimas sambil menyesap kopi herbal buatannya sendiri, yang kini masuk dalam daftar menu minuman andalan kafe tersebut. "Rasanya lebih lembut dari sebelumnya," kata Dimas setelah mencicipi minuman itu. "Kamu benar-benar punya sentuhan magis." Dina tersenyum kecil. "Itu resep ibu, aku hanya menyempurnakan." Mereka berdua tengah merayakan pencapaian besar. Produk Glow Recovery Series milik Dina Naturals resmi menembus pasar Malaysia dan Singapura melalui jaringan distribusi RVM Global milik Dimas. Tak hanya itu, investor dari Jepang dan Korea mulai melirik brand tersebut karena nilai filosofis dan konsep berbasis bahan lokal alami. Bagi Dina, pencapaian itu bukan sekadar soal bisnis, tapi tentang pembuktian. Dulu ia dianggap tak pantas, diremehkan, bahkan diusir dari rumah yang seharusnya memberinya perlindungan. Kini ia berdiri di panggung dunia dengan kepala tegak, bukan karena balas dendam, tapi karena ia memilih untuk bangkit dengan cara yang elegan. Di sela percakapan mereka, Dimas memandang Dina dengan tatapan dalam. "Kamu tahu, selama bertahun-tahun aku bergelut dalam bisnis, aku jarang merasa terinspirasi. Tapi kamu seperti kehidupan yang datang dari luka. Itu luar biasa." Dina tak menjawab. Senyumnya tipis, matanya sedikit berkaca-kaca. Hatinya mulai membuka diri, perlahan namun pasti. Ada rasa yang tumbuh, bukan karena harta atau kekaguman, tapi karena ketulusan yang terasa nyata dari Dimas. Sesuatu yang dulu tak pernah ia dapatkan, bahkan dari lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan kecil yang pengap dan mulai keropos di pinggiran Depok, Revan duduk termenung di kursi reot yang sudah dipaku ulang berkali-kali. Televisi kecil di sudut ruangan menayangkan berita tentang ekspansi Dina Naturals ke pasar internasional, disertai potongan video singkat tentang Dina bersama Dimas di acara gala dinner internasional. Di layar, Dina tampak anggun mengenakan gaun sederhana berwarna krem dengan hiasan batik tenun, dan di sampingnya, Dimas berdiri sebagai partner bisnis sekaligus pria yang terlihat sangat nyaman di sisinya. Revan hanya bisa menatap. Bibirnya gemetar. Wajahnya kusam, dan tubuhnya terlihat jauh dari pria karismatik yang dulu memikat banyak wanita. "Ibu, aku bodoh, Bu.
gumamnya lirih. Budiah yang duduk di tempat tidur kecil di pojok ruangan menggeleng lemah. Tubuhnya kurus, napasnya sesak karena komplikasi penyakit paru yang belakangan menyerangnya. Dulu, Budiah dikenal sebagai ratu sosialita yang sombong dan penuh gengsi. Kini, bahkan untuk berobat ke rumah sakit pun ia harus mengandalkan sisa perhiasan yang belum dijual. Dia bahkan lebih cantik sekarang. Suara Budiah serak, bergetar, dan lebih berharga dari semua perempuan yang pernah kita kenal. Tangis pecah dari mata tua itu. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, penyesalan tak bisa lagi disangkal. Mereka telah menghancurkan wanita yang paling tulus mencintai Revan dengan cara yang keji. Mereka menyiramnya dengan luka, mengusirnya dari kehidupan mereka, hanya untuk melihatnya bersinar dari puing-puing penderitaan. Aku bahkan tak pantas minta maaf, lirih Revan. Beberapa hari kemudian, Dimas mengantar Dina ke desa tempat tinggal orang tuanya, yang juga menjadi lokasi pusat produksi utama Dina Naturals. Mereka tengah melakukan syuting dokumentasi untuk kerjasama dengan lembaga internasional yang tertarik dengan konsep sustainable living dan produk lokal berkelanjutan. Di tengah syuting, Dimas mendekati Dina saat ia sedang duduk di bawah pohon jambu di samping rumah kayu sederhana. "Kamu tahu," kata Dimas sambil duduk di sebelahnya. "Aku sering berpikir, seandainya dulu kamu tidak disakiti, apa kamu akan menjadi sekuat sekarang?" Dina menatap daun-daun yang bergoyang di tiup angin. "Aku pun sering berpikir begitu, tapi sekarang aku sadar, luka itu bukan akhir. Luka itu pintu. Dan kamu memilih untuk tidak menutupnya dengan dendam." Dina mengangguk pelan. "Aku ingin anak-anak perempuanku nanti, kalau Tuhan memberiku, belajar dari kisah ibunya. Bahwa dikhianati bukan alasan untuk jadi hancur, tapi jadi alasan untuk lebih berarti." Dimas terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Dina perlahan. "Dan kalau suatu hari kamu bersedia, aku ingin menjadi bagian dari hidup itu. Bukan hanya sebagai partner bisnis, tapi lebih dari itu." Dina tidak langsung menjawab, tapi untuk pertama kalinya, ia tak menarik tangannya. Ia membiarkannya tetap di genggaman hangat milik pria itu. Keesokan harinya, sebuah surat berisi permohonan maaf diterima Dina melalui stafnya. Surat itu dikirim dari alamat rumah kontrakan sederhana di Depok. Isinya singkat. "Maafkan aku, Dina. Aku salah. Aku lemah. Dan aku menyesal dengan seluruh jiwaku. Aku tahu aku tak pantas dimaafkan. Tapi aku juga tahu aku tak akan pernah bisa melupakanmu. Revan." Dina membaca surat itu dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak marah. Ia tidak menangis. Ia hanya menghela napas panjang. "Bu, Ayah," katanya saat berkumpul di ruang makan malam harinya. "Revan kirim surat." Sang ibu hanya memandang dengan lembut. "Kamu mau membalasnya?" Dina menggeleng. "Tidak perlu. Aku sudah membalasnya. Dengan caraku." Mereka saling berpandangan. Dalam diam, ketiganya tahu bahwa kisah itu kini benar-benar sudah menjadi masa lalu. Malam itu, Dina duduk di balkon rumah orang tuanya, menatap bintang-bintang yang bersinar terang di langit desa. Dimas mengiriminya pesan singkat. "Semesta sedang membentuk jalannya sendiri. Aku tak ingin tergesa, tapi aku selalu di sini untuk kamu. Kapanpun kamu siap." Dina tersenyum. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai ke titik ini. Dari wanita yang disiram sup panas, dihina, diceraikan, menjadi wanita yang dicintai, dihormati, dan berdiri di atas kerja keras dan luka yang tak pernah menjatuhkannya. Dan ia tahu kebahagiaannya baru saja dimulai. Gedung megah itu berdiri menjulang di pusat kota Jakarta. Di dalamnya, para tokoh bisnis,
Pemimpin lembaga, selebritas sosialita, dan investor berkumpul dalam balutan busana terbaik. Acara tahunan bertajuk Asia Women of Impact itu adalah salah satu forum paling prestisius di Asia Tenggara yang memberikan penghargaan kepada perempuan inspiratif di berbagai bidang. Dan malam itu satu nama menjadi sorotan utama. Dina Kusumawardhani, pendiri dan CEO Dina Naturals, terpilih sebagai entrepreneur perempuan terinspiratif tahun ini. Ketika Dina melangkah masuk ke ballroom mewah itu, semua mata tertuju padanya. Gaun panjang berwarna hijau zamrud membalut tubuhnya anggun. Rambutnya disanggul lembut dengan aksesori tradisional yang memadukan nuansa modern dan budaya. Tidak ada bekas luka terlihat di wajahnya, hanya cahaya percaya diri dan keteduhan hati yang terpancar. Di sampingnya berdiri pria tinggi dengan setelan jas abu-abu yang rapi. Dimas Aryaputra kini secara terbuka dikenal sebagai mitra bisnis sekaligus pasangan yang sedang dekat dengannya. Meskipun mereka belum mengumumkan hubungan romantis secara resmi, publik sudah bisa menebak arah kedekatan mereka. Tapi di sudut ruangan, dua wajah tampak berbeda dari yang lain, Revan dan Budia. Kehadiran mereka di acara itu bukan karena diundang, melainkan karena Revan kini bekerja sebagai staf bagian promosi untuk salah satu sponsor kecil acara tersebut. Jabatan sementara yang ia peroleh dengan susah payah. Ia tak menyangka bahwa Dina akan hadir sebagai bintang utama malam itu. Budia sendiri hadir dengan mengenakan gaun lama yang disulap seadanya. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, dan sorot matanya kosong. Mereka hanya bisa duduk di kursi baris belakang, menyaksikan mantan menantu yang dulu mereka rendahkan berdiri di atas panggung, disorot lampu, dan disambut tepuk tangan dari seluruh ruangan. Dina berdiri di podium. Suara musik berhenti, sorot lampu jatuh padanya, dan mikrofon menunggu kata-kata yang akan mengukir sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapnya lembut. Beberapa tahun lalu, saya adalah seorang istri yang tinggal di rumah besar, hidup dalam kemewahan, namun setiap hari berusaha keras untuk diterima oleh keluarga yang tidak pernah menginginkan saya. Ruangan langsung hening, semua mata membelalak. Beberapa mulai saling berbisik. Saya pernah merasa hancur. Saya disiram sup panas hingga wajah saya terbakar. Saya diceraikan dalam kondisi paling rapuh, dan saya dibuang, seolah tak berharga. Revan tertunduk. Budiah mencengkeram tangan kursi. Tak seorang pun di ruangan tahu siapa yang ia maksud, tapi mereka tahu kisah ini bukan fiksi. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk membalas dendam. Saya berdiri di sini karena saya memilih untuk bangkit. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya tidak menyerah. Karena saya tahu, perempuan punya kekuatan luar biasa jika diberi kesempatan. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa wanita bahkan menitikkan air mata. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua luka yang pernah hadir dalam hidup saya. Karena tanpa luka itu, saya tidak akan menemukan jati diri saya. Tanpa luka itu, saya tidak akan belajar membangun sesuatu dari nol. Dan tanpa luka itu, saya tidak akan pernah tahu bahwa saya mampu berdiri sejauh ini. Ia menatap ke depan, tepat ke arah Revan dan Budia, meski tidak satu pun tahu, hanya Dina yang mengenali keduanya dalam keramaian. Saya memaafkan semua yang pernah menyakiti saya. Tapi saya tidak akan pernah lupa bagaimana luka itu membentuk saya menjadi wanita yang lebih utuh. Dan untuk semua perempuan di ruangan ini, jangan biarkan siapapun menentukan nilaimu. Kamu berharga karena kamu memilih untuk bertahan. Sorakan dan tepuk tangan menyambutnya saat Dina turun dari panggung. Dimas menyambutnya dengan senyum bangga dan menggenggam tangannya penuh hormat.
Beberapa saat kemudian, Revan memberanikan diri mendekat. Tubuhnya gemetar, matanya sembab. Ia berdiri di depan Dina dan Dimas yang sedang berbincang santai dengan beberapa tokoh penting. "Dina," suaranya nyaris tak terdengar. "Boleh aku bicara? Sebentar saja." Dina menatapnya. Untuk sesaat, ada kilatan kenangan dalam sorot matanya, tentang malam-malam menangis, tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan. Tapi semua itu sudah jauh tertinggal. "Silakan," jawab Dina tenang. Revan menarik napas panjang. Aku minta maaf. Aku tahu ini tidak cukup. Aku tahu aku tidak layak berdiri di hadapanmu. Tapi aku harus bilang ini. Aku salah. Aku bodoh. Dan aku sangat menyesal." Dina hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dimas tetap diam di sampingnya, menghormati momen itu. "Revan," kata Dina akhirnya, "kamu pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Tapi kamu juga bagian dari masa lalu yang sudah aku maafkan. Maaf, tapi aku sudah tidak punya ruang untuk membenci atau mencintai kamu lagi. Sekarang aku hanya ingin hidup damai, dan aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaianmu." Revan terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti pisau dan pelukan sekaligus. Tanpa menunggu balasan, Dina melangkah pergi, menggandeng tangan Dimas dengan tenang. Di sisi lain ruangan, Budiah menyaksikan semua itu sambil menangis dalam diam. Bukan tangisan karena iri, tapi karena sadar bahwa semua yang dulu ia banggakan kini telah hancur. Sementara wanita yang ia hina justru bersinar. Malam itu, Dina dan Dimas berdiri di balkon hotel tempat acara berlangsung. Jakarta berkilau di bawah mereka, seperti lautan cahaya yang menyambut kemenangan seorang wanita. "Setelah semua ini, kamu siap membuka lembaran baru?" tanya Dimas lembut. Dina menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan senyum penuh luka, tapi senyum penuh harapan. "Aku sudah membukanya sejak lama. Tapi malam ini, aku siap mengisinya." Dan mereka berdiri berdampingan, bukan dalam kebencian atau balas dendam, tapi dalam cinta yang tulus dan masa depan yang lebih terang dari masa lalu. Udara Bandung sore itu sejuk. Bunga-bunga bermekaran di kebun herbal milik Dina yang baru saja selesai dibangun di kaki Gunung Manglayang. Kebun itu tak hanya menjadi pusat produksi bahan baku Dina Naturals, tapi juga menjadi destinasi wisata edukasi bagi para pengusaha muda dan pencinta bahan alami. Dina duduk di tepi saung kecil, mengenakan blus putih sederhana dan celana linen krem. Wajahnya bersih, bersinar alami tanpa riasan berlebihan. Rambutnya digelung ke belakang, dibiarkan tertiup angin. Dimas menghampirinya membawa 2 cangkir teh rosella. "Kebun ini luar biasa," katanya, menyerahkan secangkir kepada Dina. "Kamu tahu nggak, tempat ini kayak simbol hidup kamu. Tumbuh dari tanah yang tadinya kosong, lalu mekar perlahan, sampai akhirnya indah dilihat siapapun." Dina tersenyum lembut. "Semuanya berawal dari luka, tapi aku percaya, tanah yang terluka justru paling subur." Mereka tertawa kecil bersama. Namun, hari itu bukanlah hari biasa. Beberapa saat kemudian, Dimas meminta Dina untuk ikut jalan-jalan menyusuri bagian belakang kebun. Mereka berjalan melewati jalur batu yang dihiasi bunga lavender, mawar, dan kemuning. Di ujung jalur itu, terdapat sebuah spot terbuka dengan meja kayu dan payung rotan, dihias sederhana tapi hangat dengan kelopak bunga kering dan lilin kecil. Dina terdiam saat melihat suasana itu. Dimas menoleh padanya, tatapannya teduh. "Dina," ucapnya pelan, "aku sudah mengenal banyak wanita dalam hidupku, tapi tak satu pun sekuat, setegar, dan setulus kamu.
Kamu tidak sekadar membangun bisnis. Kamu membangun kembali hidupmu dan memberdayakan hidup orang lain bersamamu. Ia meraih sesuatu dari saku jasnya, sebuah kotak kecil akan dilakukan di tempat yang sangat berarti bagi Dina, di rumah orang tuanya, tepat di bawah pohon mangga tua yang dulu menjadi saksi ia kembali dari luka. Dimas menghormati setiap nilai yang dipegang Dina. Ia tidak memaksa kemewahan, tidak menuntut citra. Justru ia mendukung penuh keputusan Dina yang ingin membuat acara pernikahan menjadi momen syukur, bukan ajang pamer. Pekerja-pekerja lokal yang selama ini membantu produksi Dina Naturals dilibatkan dalam dekorasi. Bahkan ibu-ibu tetangga yang dulu ikut membantu Dina saat bisnisnya masih kecil, ikut menyiapkan hantaran. Semua terasa hangat, penuh cinta, dan jauh dari gengsi. Beberapa hari sebelum pernikahan, Dina menerima surat dari pengacara. Surat itu berasal dari perusahaan Revan yang kini hendak dilikuidasi karena utang. Dalam surat itu tercantum bahwa Revan menawarkan saham terakhirnya yang dulu sempat menjadi sumber kebanggaannya kepada siapapun yang bersedia membayar separuh nilai pasar. Dina membaca surat itu dalam diam, lalu menyerahkannya pada Dimas. "Apa kamu mau membelinya?" tanya Dimas. Dina menggeleng. "Tidak. Aku tidak tertarik mengambil kembali sisa-sisa kejayaan yang dibangun dari penghinaan." Namun beberapa hari kemudian, Dina secara diam-diam mengirimkan bantuan medis kepada Budiah melalui klinik kecil yang dikelola yayasan sosial miliknya, tanpa nama pengirim, tanpa harapan untuk dipuji, hanya karena hatinya sudah sembuh. Dan ia memilih untuk tidak menutup hatinya dengan kebencian. Hari pernikahan pun tiba. Dina mengenakan kebaya putih gading dengan sulaman bunga kenanga. Ia berjalan di antara barisan keluarga dan sahabat, diiringi lantunan gamelan yang lembut. Di ujung jalan, Dimas menanti dengan senyum lebar dan tatapan penuh cinta. Ketika ijab kabul diucapkan, air mata bahagia mengalir di pipi banyak orang yang menyaksikan. Tak ada pesta mewah, tak ada glamor. Tapi semua tahu ini adalah momen kemenangan. Kemenangan seorang wanita yang pernah dicaci, dibuang, dihina, tapi memilih bangkit, memaafkan, dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan sejati. Pagi pertama setelah pernikahan, Dina membuka jendela rumah barunya yang terletak di lereng perbukitan Lembang. Udara dingin menerpa wajahnya, membawa aroma embun dan wangi kayu manis yang ditanam Dimas di kebun belakang. Dimas sedang menyiram tanaman sambil bersenandung kecil. Ketika melihat Dina di jendela, ia tersenyum. "Istriku bangun lebih pagi daripada matahari," canda Dimas. Dina tersenyum malu. "Sudah biasa bangun subuh, Bang." Sejak menikah, keduanya memutuskan untuk menjalani hidup tenang, jauh dari sorotan media. Meskipun tawaran wawancara dan undangan acara datang hampir setiap minggu. Dina ingin merawat pernikahan mereka dengan kesederhanaan dan kedalaman, bukan sorotan dan popularitas. Bisnis Dina Naturals kini dijalankan oleh tim profesional yang ia bentuk dengan hati-hati. Kebanyakan adalah para ibu rumah tangga, janda, dan perempuan korban kekerasan rumah tangga yang Dina latih sendiri agar bisa mandiri secara ekonomi. "Kita bangun rumah, bukan istana," ujar Dina suatu kali kepada Dimas. "Karena aku tidak butuh menjadi ratu di dunia. Cukup jadi istri yang tenang di hati suamiku." Dan itulah yang terjadi. Setiap hari diisi dengan kerja, tawa, bercocok tanam, dan makan malam yang sederhana tapi hangat. Dina yang dulu menangis karena dihina, kini tertawa karena dicintai dengan tulus. Sementara itu, di sebuah rumah petak kecil di kawasan padat penduduk, Revan duduk di lantai beralaskan tikar tipis. Di sampingnya, Budiah sedang terbaring lemah, selang oksigen menempel di hidungnya.
Mereka tak lagi memiliki asuransi. Rumah sakit menolak merawat Budiah karena tunggakan lama. Revan hanya bisa memberikan perawatan seadanya, dibantu oleh tetangga yang kadang datang menjenguk. Sudah tak terhitung berapa kali Revan mencoba mencari pekerjaan. Tapi dunia korporat menolaknya. Namanya buruk karena kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh rekan bisnisnya dahulu, yang tanpa ia sadari menjebaknya dan membuat nama perusahaan tercemar. Semua ini karena kesombongan ibu. Dan aku... Desah Revan lirih sambil memandangi wajah ibunya yang semakin pucat. Budiah membuka mata dengan lemah. Ibu salah. Dina itu bukan perempuan kampung. Dia berlian. Yang ibu buang ke selokan. Revan menggigit bibirnya, menahan tangis. Aku sudah kirim surat padanya, Bu. Tapi aku yakin dia tidak akan pernah sudi membalasnya. Ibu tidak ingin dimaafkan. Hanya ingin tahu kalau dia bahagia. Lebih dari siapapun. Revan menatap ke langit-langit yang retak, membayangkan wajah Dina saat mereka menikah dulu. Wajah lembut yang dulu ia sia-siakan, kini telah menjadi kekuatan besar yang tak tergantikan. Ia menyesal, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena telah menghancurkan sesuatu yang tak ternilai. Di tempat lain, Dina dan Dimas mengunjungi yayasan sosial milik mereka yang berada di Jakarta Timur. Tempat itu diberi nama Rumah Pulih, Pusat Pelatihan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, serta rumah singgah untuk ibu-ibu lansia yang ditelantarkan keluarganya. Saat Dina hendak pulang, seorang relawan memberinya dokumen dari kepala yayasan. Bu, ini laporan calon penghuni baru. Ada 2 nama yang perlu ibu lihat sendiri. Dina membaca formulir itu. Matanya terhenti pada 2 nama. Diah Saraswati, 63 tahun. Revan Arya Putra, 36 tahun. Tangannya gemetar. Keterangan di bawah nama mereka tertulis. Tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak mampu secara finansial, dan memiliki riwayat medis kronis. Dina menutup map itu perlahan. Wajahnya kosong, matanya memandang jauh. Beberapa menit kemudian, ia berkata pada Dimas yang berdiri di sampingnya, "Dulu mereka menelantarkan aku, tapi aku tidak bisa menelantarkan orang tua, bahkan jika itu mantan mertua." Dimas memegang bahunya. "Aku tahu kamu akan berkata begitu." 2 hari kemudian, Revan dan Budiah tiba di rumah pulih, dengan kondisi mengenaskan. Revan tampak kurus, rambutnya acak-acakan, wajahnya tirus tak terurus. Budiah ditopang kursi roda, wajahnya nyaris tanpa ekspresi, seolah kehabisan air mata. Mereka dituntun oleh petugas ke ruang konsultasi. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Dina masuk, Revan terhenyak. Budiah hanya menunduk, tak sanggup menatap wajah yang dulu ia benci. Kini bersinar lebih terang dari cahaya lampu ruangan. Dina berdiri di hadapan mereka, mengenakan blus putih polos dan celana panjang sederhana. Wajahnya tak lagi menyimpan marah, tapi juga tidak menyimpan kasih yang sama. "Terima kasih telah datang," katanya pelan. Revan langsung menunduk, lututnya gemetar. Kami, tidak layak menerima pertolonganmu," ucapnya parau. "Tapi aku mohon, tolonglah ibu. Kalau bukan karena kami, mungkin hidupmu tidak akan seburuk itu dulu." Dina menatap mereka berdua lama. Lalu ia duduk, menempatkan map di meja. "Revan," ucapnya tenang. "Aku sudah melewati tahap marah, benci, dan bahkan ingin balas dendam. Tapi hidup ini terlalu singkat untuk mengisi dada dengan dendam. Aku bantu kalian, bukan karena kalian layak, tapi karena aku sudah selesai dengan masa lalu." Air mata Revan tumpah. Ia memeluk kaki Dina, menangis seperti anak kecil. Budiah hanya bisa terisak perlahan di kursi roda. "Maaf, Dina, maaf." Dina berdiri, lalu memanggil staf medis. "Bawa mereka ke pavilion 3. Ibu Diah akan dirawat penuh."
Revan akan dibantu dengan konseling dan pelatihan kerja. Ia lalu melangkah pergi. Tapi sebelum melewati pintu, ia menoleh dan berkata pelan, "Kalian pernah menghancurkan aku, tapi aku memilih tidak menghancurkan kembali. Karena aku ingin hidupku penuh cinta, bukan dendam." Dan dengan langkah pasti, ia keluar dari ruangan itu, meninggalkan dua manusia yang akhirnya benar-benar menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak datang dari menang atas orang lain, tapi dari memaafkan dan membebaskan diri sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan Revan dan Budiah, kehidupan Dina kembali berjalan seperti biasa. Kini, ia dan Dimas semakin sibuk dengan ekspansi Dina Naturals ke pasar Eropa, terutama Jerman dan Belanda, yang tertarik dengan konsep ethically sourced herbal beauty dari Indonesia. Namun, tanpa sepengetahuan Dina, kisah masa lalunya mulai menyebar ke publik. Seorang jurnalis dari sebuah media nasional yang dulu pernah mengenal Revan mendapat informasi bocor mengenai latar belakang masa lalu Dina tentang luka di wajah karena sup panas, perceraian, dan penghinaan dari keluarga mantan suaminya. Artikel itu, meskipun belum menyebut nama secara langsung, mengarah cukup jelas pada diri Dina. Netizen pun mulai berspekulasi, mencari-cari foto lama, bahkan mencoba mengungkap identitas Revan dan Budiah. Berita itu menjadi viral. Judul-judul seperti Beauty mogul yang pernah disiram sup panas oleh mertuanya, CEO Dina Naturals bangkit dari luka yang memalukan, mantan suami terungkap, netizen geram. Dina membaca semua itu di kantor pusat yayasannya. Tangannya gemetar bukan karena marah, tapi karena ia tidak ingin kisahnya digunakan sebagai bahan tontonan yang murahan. Beberapa hari kemudian, manajernya mengusulkan agar Dina mengadakan konferensi pers untuk meluruskan cerita. "Kita bisa ambil simpati publik," ucapnya. "Ini momen emas. Semakin viral, semakin kuat brand kita." Tapi Dina menggeleng tegas. "Tidak. Aku tidak ingin brandku tumbuh dari luka yang dijual. Aku tidak sedang menjual aib atau air mata." Dimas, yang hadir dalam pertemuan itu, memegang tangan Dina. "Kamu yakin? Ini bisa menguntungkan dari sisi komersial." Dina menatap mata Dimas. "Aku ingin dunia tahu aku berhasil karena kerja keras, bukan karena jadi korban yang viral. Aku tidak ingin anak-anakku nanti membaca berita tentang ibunya sebagai perempuan yang dijual ceritanya oleh media." Namun tekanan media semakin kuat. Undangan talk show datang bertubi-tubi. Bahkan ada sebuah kanal YouTube besar yang bersedia membayar miliaran hanya agar Dina mau tampil dan menceritakan kisah pahitnya. Dina tetap diam. Hingga akhirnya, ia membuat keputusan yang berbeda. Ia menggelar 1 hari seminar perempuan bangkit, mengundang 500 perempuan dari berbagai latar belakang, ibu rumah tangga, pengusaha kecil, buruh pabrik, hingga mantan korban kekerasan rumah tangga. Acara ini tidak disponsori media manapun, tidak ada kamera, tidak ada publikasi masif. Tapi justru itulah yang membuatnya bermakna. Di acara tersebut, Dina berdiri di depan panggung sederhana. Di hadapannya, para perempuan yang matanya menyimpan cerita, seperti yang dulu pernah ia miliki. "Banyak dari kalian mungkin membaca berita tentang aku beberapa hari terakhir," ucapnya. Para peserta mengangguk. "Benar. Aku pernah disiram sup panas. Benar. Aku pernah diceraikan karena wajahku terbakar. Benar. Aku pernah dibuang dan dianggap tidak berharga. Tapi kalian tahu apa yang lebih penting dari semua itu?" Ia terdiam sejenak, bahwa aku bangkit, bukan karena ingin membalas, tapi karena aku percaya harga diri perempuan bukan ditentukan oleh siapa yang mencintainya, tapi oleh bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tepuk tangan pelan terdengar. Dina melanjutkan, "Aku tidak akan pernah menyebut nama mereka yang menyakitiku. Karena tujuan hidupku bukan untuk mempermalukan orang yang pernah jatuh. Aku hanya ingin menjadi bukti
bahwa kita bisa memilih jadi terang, bukan jadi api yang membakar balas dendam. Sorot mata para perempuan di ruangan itu berubah. Beberapa menangis, yang lainnya menggenggam tangan temannya. Di luar sana, media mulai mengerti bahwa Dina tidak akan membuka luka lamanya demi konsumsi publik. Sebaliknya, banyak yang mulai menghormatinya karena sikap dewasa dan tenang itu. Salah satu kolumnis menulis, di saat banyak orang menuntut keadilan dengan cara membuka luka lama, Dina justru menutup lukanya dengan kain kasih. Mungkin karena itulah, ia sembuh, dan kini jadi penyembuh. Dina membaca artikel itu sambil tersenyum. Sementara itu, di rumah pulih, Revan mulai mengikuti program pelatihan kerja. Ia menjadi sukarelawan logistik untuk distribusi bantuan herbal ke desa-desa. Budiah kini menjalani perawatan dengan tenang, bahkan mulai mengajar ibu-ibu lansia lainnya cara membuat kerajinan tangan dari kain perca. Tak satu pun dari mereka diizinkan tampil di media. Dina melarang seluruh tim yayasan mengekspos identitas penghuni rumah pulih, termasuk mantan suami dan mertua yang pernah menghancurkannya. Karena tidak semua kesalahan harus diumbar, ucapnya pada Dimas. Ada yang cukup dibalas dengan kehidupan yang lebih baik. Malam itu, Dina dan Dimas duduk di teras rumah mereka. Langit lembang penuh bintang. Di atas meja kecil terdapat teh jahe dan potongan tape goreng buatan Dina sendiri. Apa kamu pernah berharap mereka menderita lebih dalam? Tanya Dimas, pelan. Dina menggeleng sambil tersenyum. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa aku sudah memaafkan. Tapi bukan untuk kembali. Bukan untuk mengulang. Dimas menggenggam tangan Dina. Dan aku bersyukur bisa membersamai kamu sekarang. Bukan karena kamu korban, tapi karena kamu pemenang. Dan di bawah langit malam, tanpa sorotan kamera, tanpa gemuruh netizen, tanpa ledakan publikasi, Dina menang dengan cara paling elegan, diam, tumbuh, dan memaafkan. Hari itu, langit tampak sendu di desa tempat tinggal orang tua Dina. Gerimis tipis menyelimuti udara, seolah alam pun ikut menundukkan diri menjelang peristiwa yang tak terduga. Di ruang tamu sederhana yang pernah menjadi saksi isak tangis Dina dulu, kini duduk dua sosok yang datang dengan hati remuk, Revan dan Budiah. Keduanya datang dengan permintaan izin dari rumah pulih, dan Dina, dengan segala ketenangannya, mengabulkannya. Namun ia tak sendiri menyambut mereka. Kali ini, ia ingin mereka melihat dan bertemu dengan orang yang paling dulu dihina oleh keangkuhan mereka, ayah dan ibu Dina. Pak Surya, ayah Dina, duduk bersila dengan raut tenang namun tegas. Di sampingnya, Bu Lestari, ibunda Dina, mengenakan kebaya coklat tua, tampak jauh lebih sehat dan bugar dari beberapa tahun lalu, berkat ketekunan menjaga kesehatan herbal dan rasa bangga melihat anaknya bangkit. Dina duduk di tengah, mengenakan gamis abu-abu sederhana. Di sebelahnya, Dimas mendampingi dengan diam penuh wibawa. Revan menunduk dalam. Tubuhnya jauh lebih kurus, pipinya tirus, dan matanya tampak cekung. Sementara Budiah, mengenakan kerudung hitam dan berkursi roda, memegang tas kecil lusuh di pangkuannya. Tidak ada jejak wanita sosialita dalam dirinya kini. Hanya seorang ibu tua yang datang membawa sisa-sisa keberanian. Pak Surya, Bu Lestari. Suara Revan serak. Saya tahu kami tidak layak duduk di rumah ini. Tapi izinkan kami menyampaikan sesuatu yang sudah terlalu lama kami tahan. Bu Lestari hanya menatap mereka dalam diam. Tak ada amarah di wajahnya, hanya dingin dan luka yang sudah mengeras. Budiah mengangkat wajahnya perlahan. Ibu, minta maaf. Dulu ibu menghina Dina, mempermalukannya, bahkan saat ia sedang mengandung cucu kami. Ibu mengusirnya seperti tak punya hati. Dan, ibu, suaranya tercekat. Ibu yang menyiram wajahnya dengan sup panas. Bukan kecelakaan. Itu
Ibu lakukan sengaja. Suasana ruangan mendadak sunyi. Nafas Pak Surya terdengar berat. Aku tahu, ucap Pak Surya pelan. Aku tahu sejak awal. Mata Budiah membelalak pelan. Pak Surya menatap mereka tajam. Tapi waktu itu aku memilih diam. Karena aku tahu Tuhan tidak tidur. Bu Lestari akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut tapi penuh luka. Kalian menghancurkan anak kami, mengusirnya dari rumah megah, tapi kami menerimanya kembali dengan tangan terbuka. Dan kini, lihat siapa yang masih berdiri. Air mata jatuh dari pipi Revan. Ia bersimpuh, meraih kaki Pak Surya dan Bu Lestari. Saya tidak berharap dimaafkan, Pak. Bu, saya hanya ingin bisa melihat wajah kalian dan berkata, saya sangat menyesal. Kalau waktu bisa diputar, saya akan memilih untuk menjadi suami dan menantu yang melindungi, bukan menghancurkan. Pak Surya menatap Dina. Anakku, katanya, kalau kau ingin kami memaafkan, kami akan mengikuti keputusanmu. Kami sudah lama menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dina terdiam. Ia menggenggam tangan Dimas. Matanya menatap Revan dan Budiah dengan keteduhan yang menakutkan. Karena keteduhan itu datang dari jiwa yang sudah tak terikat luka. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi maaf bukan berarti melupakan. Maaf bukan berarti memulai dari awal. Maaf adalah bentuk kebebasan. Tapi aku tidak akan menghapus apa yang telah kalian perbuat. Ia berdiri, lalu menatap langsung ke arah Budiah. Kalian tidak perlu takut. Aku tidak akan pernah membalas kalian. Tidak akan pernah mempermalukan kalian di depan dunia. Tapi aku harap penyesalan kalian bukan sekadar tangisan, tapi benar-benar membuka mata kalian bahwa kesombongan bisa menghancurkan hidup. Budiah menangis keras. Tangannya menutupi wajah, sementara Revan hanya bisa terdiam. Setelah beberapa saat, Dina berjalan mendekat. Ia berdiri tepat di hadapan mereka berdua. Satu hal yang perlu kalian tahu, katanya. Aku bahagia tanpa kalian, tapi aku juga bahagia karena aku tidak membawa kalian dalam dendam. Hidupku tidak akan sempurna jika aku terus mengingat luka. Jadi, terima kasih sudah datang. Sekarang kalian bisa pulang, bukan ke rumah, tapi ke kehidupan kalian yang harus kalian pertanggungjawabkan sendiri. Dimas lalu memberi isyarat pada staf rumah pulih yang ikut mendampingi.